Guys, jumpa kembali dengan YouTuber NKRI. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membincang sebuah topik yang menurut saya sangat menarik, dan ini memberikan pesan kepada kita bahwa selama ini pandangan-pandangan sumir dan sebelah mata seolah-olah Pak Jokowi sakit, tetapi Anda lihat Pak Jokowi sering olahraga pagi di sekitar Stadion Manahan, dan banyak pihak tokoh masyarakat yang membenarkan bahwa wajah Pak Jokowi semakin ceria dan beliau semakin sehat. Dan ini memberi pesan kepada kita bahwa rumor yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu semakin terpuruk dengan situasi yang sulit oleh karena ia terdampak sekali dengan tudingan sejumlah pihak bahwa ijazahnya itu adalah ijazah palsu. Ternyata itu tidak benar sama sekali. Pak Jokowi semakin sehat bugar, dan ini memberi pesan kepada kita bahwa beliau tidak pernah takut dengan berbagai upaya dari sejumlah pihak yang ingin terus membesar-besarkan isu bahwa Pak Jokowi itu sedang tidak baik-baik saja, hatinya galau, dan kegalauannya itu salah satunya adalah sebab dari ia akhirnya sakit, dan sakitnya itu membuat pada akhirnya ia memang benar-benar tidak siap dengan persidangan yang segera akan terjadi. Paling tidak, kuasa hukum Pak Jokowi hari ini datang ke sekitar kediamannya dan memberikan bukti bahwa semuanya baik-baik saja, dan karena baik-baik saja maka diperkirakan ke depan akan terjadi apa yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dan itulah yang menurut saya menjadi sebuah bukti bahwa upaya memframing dari sejumlah pihak untuk melemahkan proses penegakan hukum itu tidak pernah terbukti benar. Selain itu hanyalah sebuah tanda, dan ini biasa terjadi teman-teman. Jadi kalau orang sudah terdesak, biasanya untuk menunjukkan self defense-nya, ia seolah-olah mampu, tangguh, dan kelihatan baik atau kelihatan begitu kencang dengan narasi, ganas dalam berwacana. Tetapi ketahuilah, itu sebetulnya adalah cara-cara dari orang-orang tertentu, khususnya Roy, Tifa, dan kuasa hukumnya, untuk menutupi bahwa mereka sedang terdampak dengan masalah serius. Masalah seriusnya itu adalah masalah terkait dengan upaya yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum untuk membidik siapa para pelaku yang memang benar telah memfitnah, mencemarkan nama baik, dan melakukan rekayasa IT secara tidak bertanggung jawab. Nah teman-teman, kali ini diskusi kita di seputar kedatangan tim kuasa hukum Pak Jokowi yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan, lalu ada Firmanto Pangaribuan, ada Rifai Kusumanegara, dan tim yang lainnya ke kediaman Pak Jokowi untuk memberikan update informasi terbaru. Dan salah satu pernyataan Yakub Hasibuan yang menarik itu adalah ketika ia katakan kesediaan Pak Jokowi untuk siap karena persidangan akan segera digelar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, ini yang menarik, bahwa eh, apakah Pak Jokowi akan hadir dalam persidangan itu. Dipastikan Pak Jokowi akan hadir dan akan menunjukkan ijazahnya sendirian. Nah, selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini. Mari kita dukung terus pemerintahan Prabowo Gibran sampai selesai, dan kita tolak berbagai upaya pelemahan demokrasi kita dengan cara-cara yang tidak santun, dan caranya adalah dengan terus mengedepankan narasi politik penuh dengan keadaban dan lawan hoax, dendam, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, kita akan nonton potongan video yang saya akan putarkan untuk kita, kedatangan kuasa hukum Pak Jokowi di kediaman Pak Jokowi hari ini. Kita simak sama-sama.
Iya, pagi ini kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga. Jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi di luar itu juga kami diskusi banyak tentang ya hal-hal pribadi, mengenai ekonomi juga, mengenai isu-isu nasional. Ya kami banyak dapat masukan juga dan Pak Jokowi juga banyak memberikan pandangan-pandangan lah. Jadi lebih banyak sharing-sharing. Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan, itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang SUGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Itu pada saat sidang apa? Yang nanti di kasus Polda Metro Jaya. Itu maksudnya mungkin apa pada saat pemeriksaan itu nanti tentunya kami serahkan kepada majelis tata cara bersidangnya. Tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu akan dimintakan biasanya. Kami masih menunggu jadwalnya. Tentunya itu kewenangan ada di kejaksaan dan juga ketika itu sudah masuk ke pengadilan nanti akan ada teknis penentuan jadwal sidang dan sebagainya. Tapi biasanya keyakinan kami sih karena berkas sudah lengkap seharusnya tidak lama lagi ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Mas, sebelumnya kan Dokter Tika kan sebut kalau RJ itu adalah taktik Bapak untuk memecah belah kubu Roy Suryo ya. Terus dan upaya agar kasus ijazah tidak sampai ke pengadilan. Mungkin ada tanggapannya terkait statement itu dari Dokter Tika sendiri? Ya, kembali bahwa RJ itu semua permohonannya dari tersangka. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi yang menawarkan RJ dan sebagainya. Justru kami, tim internal kuasa hukum pun dari awal sudah mendapatkan masukan bahwa ini harus kita proses. Dan tapi internal pun agak sedikit bergejolak waktu itu. Karena berkas sudah lengkap, alat buktinya kuat. Tapi ternyata ketika mereka main mendatangi kediaman Pak Jokowi dan meminta maaf, ternyata Pak Jokowi memaafkan dan berkenan untuk menyetujui permohonan mereka untuk melakukan RJ. Jadi memang kalau ada dikatakan itu strategi Pak Jokowi, percayalah sama sekali tidak terbayangkan oleh kami pun akan terjadi RJ. Ternyata tapi Pak Jokowi berbesar hati untuk memberikan. Pak Jokowi masih membuka RJ nggak untuk kedua? Sekali lagi, yang sebelumnya pun kami rasa tidak ya. Tapi ternyata datang minta maaf, ternyata iya. Jadi ya mungkin kami jadi tidak bisa berbicara nih sekarang. Kira-kira seperti apa? Ya kita lihat lah. ini kan prosesnya juga memakan waktu agak lama. Iya, mungkin menjadi faktor Iya. Kalau lama atau tidak menurut saya agak subjektif. Karena begini, jumlah alat buktinya sangat banyak, jadi saksinya banyak, berbukti yang banyak. Dan kami yakin bahwa penyidik sudah melakukan upaya terbaiknya. Dan ternyata ada juga sekarang campur tangan kan dari kejaksaan, karena ntar akan dilimpahkan dan akan disidangkan kan oleh umum nanti jaksa. Jadi akan bolak-balik pemberkasan dan sebagainya. Kami rasa sih masih cukup wajar ya. Dan kami malah pede dengan ini agak sedikit lama, mungkin menurut beberapa orang berarti berkasnya nanti akan makin luar biasa mantapnya, sehingga di persidangan pembuktiannya tidak akan menjadi sangat sulit. Ada pesan-pesan dari Pak Jokowi? Secara umum nggak ada ya, hanya ya mungkin kita terus saja jalan terus. Tentunya karena kita yakini dari awal secara objektif dari sisi hukumnya kami yakini kuat. Mudah-mudahan semua dilancarkan aja. Mas, Oke teman-teman, kita sudahi nontonnya dan kita lanjut diskusi kita untuk pendalaman atas apa yang disampaikan oleh Yakub Hasibuan didampingi oleh beberapa kolega yang lain sebagai kuasa hukum timnya Pak Jokowi. Nah teman-teman, saya ingin memberikan penegasan kembali ya soal apa yang berkembang luas
yang kemudian itu dipakai sebagai framing jahat untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak siap dalam persidangan ini karena kesehatan Pak Jokowi terganggu, tetapi Anda salah besar ya. Pak Jokowi hampir setiap minggu ya atau di waktu-waktu luang beliau selalu menyempatkan diri untuk olahraga jogging ya pagi di Stadion Manahan Solo, dan ini memberi pesan kepada kita semua dan termasuk mereka-mereka yang terus nyinyir terhadap kesehatan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak ya seperti yang dibayangkan orang ya, wajahnya semakin sehat, makin berseri, dan kesehatan yang semakin prima ini memberi pesan kepada siapapun bahwa siapa sebetulnya yang takut, siapa sebetulnya yang khawatir berat ya. Dan saya menduga ya orang-orang seperti Tiva, Roy Suryo ini sudah terganggu kesehatan secara fisik maupun mental. Paling tidak ya Pak Jokowi yang selalu diliput baik oleh Solo Times, oleh Solo Kini ya atau oleh media-media sosial yang ada yang teman-teman bisa temukan di berbagai kanal-kanal YouTube atau TikTok atau Instagram, itu memberi pesan bahwa Pak Jokowi baik-baik saja dan kesehatan beliau yang semakin prima itu meyakinkan kita semua bahwa tidak ada yang diragukan sama sekali Pak Jokowi terkait dengan proses ini dibawa ke pengadilan. Jadi dari situ ada dua hal yang tadi dikatakan oleh Yakub Hasibuan yang itu merupakan pesan Pak Jokowi, dan itu sekaligus ya menjadi konfirmasi yang dibutuhkan oleh kuasa hukum Pak Jokowi sendiri. Yang pertama ya soal akan segeranya persidangan ini digelar, walaupun tadi masih ada di angka 1 atau 2 bulan ke depan ya, tetapi banyak pihak yang mengatakan kalau nggak akhir bulan ini, awal bulan Mei sudah akan ada posisi P21 ya. P21 artinya berkas dianggap lengkap dan memenuhi kaidah yang ada, dan kaidah yang ada itu adalah seluruh yang diminta untuk revisi dari para jaksa peneliti itu sudah dipenuhi oleh para penyidik Polda Metro Jaya. Nah, yang kedua yang juga terkonfirmasi sangat menarik, Pak Jokowi meyakinkan semua pihak dan termasuk kuasa hukumnya, ia tidak mundur untuk membawa sendiri laporan yang ia sampaikan, dan ini ya sekaligus memberi pesan bahwa apa yang berkembang luas sebagai pandangan-pandangan sebelah mata bahwa Pak Jokowi penakut, Pak Jokowi sidang CLS saja tidak datang, sidang KIP saja tidak datang, itu memberi pesan bahwa ya memang Pak Jokowi itu memang benar-benar salah. Karena apa? Ijazahnya palsu ya. Tetapi dengan statement tegas yang disampaikan oleh para kuasa hukum Pak Jokowi itu memberikan keyakinan bahwa Pak Jokowi ya yakin bahwa ia tidak akan mundur dari apa yang ia yakini ijazahnya itu ijazah yang asli. Dan bahkan tidak hanya S1-nya, Pak Jokowi ya tadi dikatakan oleh Yakub Hasibuan akan membawa ijazah SD, SMP, SMA dan pasti S1-nya. Jadi jangan ya kembangkan narasi lain selain narasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari fakta dan bukti yang bisa Anda akses di media sosial. Termasuk juga rasanya hari-hari ini kita dikagetkan dengan pernyataan topi merah, sok-sokan ia menjadi peneliti yang diposisikan bagaikan hero pahlawan menggantikan Rismond. Hey, jangan lupa ya, apa yang diteliti oleh seorang topi merah atau yang sudah saya katakan topi miring, jangan-jangan kita perlu curigai ia sudah benar-benar ya dikooptasi oleh virus-virus, oleh racun-racun yang terus ingin mengglorifikasi persoalan ijazah Pak Jokowi. Sampai-sampai ada istilah Gajah Mada menjadi Gajah Adam, itu menjadi problematik. Padahal itu adalah trik dari sebuah kampus untuk memastikan bahwa tidak ada yang dapat membuat ijazah itu menjadi ijazah palsu atau merekayasanya. Justru itu adalah temuan yang memang harus ditemukan. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa tidak ada ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena apa? Karena ditemukan adanya nama Gajah Adam. Jadi kalau Anda belum banyak jalannya, belum banyak bertemannya, belum banyak melakukan analisis, tapi Anda sudah berkesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi itu aneh karena Gajah Mada jadi Gajah Adam, ya itu ketahuan bahwa Anda ya jam terbangnya masih ya di level bawah dan belum
punya jam terbang tinggi untuk meyakinkan kami semua bahwa apa yang Anda katakan itu adalah pernyataan yang benar dan dapat kami terima. Dan anehnya glorifikasi dari Refli Harun, dari Sentana TV, ya Michael Sinaga, bahkan juga teman-teman yang lain itu seolah-olah menjadi pernyataan-pernyataan yang benar, atau seolah-olah itu menjadi pernyataan yang dapat meyakinkan publik. Padahal itu adalah pernyataan yang datang dari perspektif yang saya berulang-ulang katakan, perlu kita curigai bahwa itu penuh dengan pernyataan bertendensi politik, dan sebagai sebuah pernyataan politik maka harus kita sebut itu adalah pernyataan yang tidak akan mengubah pendapat kita bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah asli. Teman-teman, ini catatan saya, semoga ada manfaatnya, dan mari kita dukung terus, ya, kita support terus, kita doakan juga, ya, sebagai insan yang bertuhan, yang beriman. Mari kita yakinkan kepada kita semua masing-masing agar apa yang benar itu memang akan terbukti benar, dan apa atau siapa yang salah pasti akan terbukti salah. Dan dalam konteks itu, ya, apa yang kita sudah cermati sebagai poin-poin penting yang disampaikan oleh Yakub Hasibuan sebagai tim kuasa hukum Pak Jokowi, itu meruntuhkan, ya, pandangan-pandangan sebelah mata tidak benar, penuh dengan kepentingan yang tidak benar, yang ingin mengglorifikasi seolah-olah Pak Jokowi sakit, padahal Pak Jokowi sehat, dan ia siap untuk hadir membawa menunjukkan ijazah yang beliau miliki. Bahkan tidak hanya S1, dari SD, SMP, SMA, dan sampai di perguruan tinggi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Teman-teman, mari kita terus jaga kewarasan sosial, jangan mudah dipengaruhi oleh racun-racun demokrasi yang mengkhianati demokrasi kita, yang ingin membuat gaduh oleh karena mereka punya kepentingan politik, hanya mengejar konten, mengejar cuan, dan juga mencari popularitas kampungan. Inilah catatan saya, semoga ada manfaatnya. Salam hormat YouTuber NKRI.